Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pendengar Jamaah Taklim Cahaya Salam yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Saudara pendengar, kali ini saya akan membawakan tentang proses pengadilan di padang mahsyar. Tentunya perihal pemeriksaan kitab catatan amal manusia ketika masih hidup di dunia. Saudara pendengar Jamaah Taklim Cahaya Salam yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa persamaan dan perbedaan antara proses peradilan di padang mahsyar dan di dunia ini. Persamaannya, dalam sidang di akhirat kelak juga ada jaksa penuntut umum, ada hakim, ada terdakwa, ada para saksi, dan ada pula pembela. Perbedaannya apa? Perbedaannya pertama, yang menjadi jaksa, hakim, dan saksi dalam pengadilan di dunia ialah manusia biasa, sehingga mau diajak bermusyawarah dalam tanda kutip, mau diajak untuk menyeleweng, apalagi jika mereka tergoda oleh harta, bisa memutarbalikkan fakta dengan mudah. Si terdakwa pun yang seharusnya meringkuk dalam penjara bisa dibebaskan dari segala tuntutan. Tidaklah mengherankan jika banyak orang mengatakan kebenaran dan kebebasan bisa dibeli dengan uang. Nah, dalam sidang pengadilan di padang mahsyar kelak, jaksa penuntut umumnya adalah malaikat raqib dan atid, sebab mereka berdua yang mencatat setiap amal perbuatan manusia. Hal itu diterangkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Pertama, Allah berfirman, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ar-Ra'd itu surat ke-13. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Infitor ayat 10-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hakim yang mengadili segenap manusia seadil-adilnya. Tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Nasib manusia kelak diputuskan berdasarkan amal perbuatannya sendiri selama di dunia. Jadi tidak ada jual beli kebenaran. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Quran Surat Yunus surat ke-10 ayat 4. Diterangkan pula dalam ayat yang lain, pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh, Allah amat cepat perhitungannya. Quran Surat Al-Mu'min, surat ke-40, ayat 17.
Bukankah Allah hakim yang paling adil? Bisa disimak dalam Quran surat At-Tin, yaitu surat ke-95 ayat 8. Nah, saat itu yang menjadi saksi bagi setiap manusia adalah anggota tubuh manusia itu sendiri. Para saksi itu mengemukakan apa saja yang telah dilakukannya dengan jujur. Allah memberitahukan dalam firman-Nya, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 24 juga. Dengan demikian, seperti diungkapkan dalam firman Allah, kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, juga penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Bahkan, kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak apa yang kamu kerjakan. Quran surat Fussilat ayat 22. Selain dari anggota tubuh manusia itu sendiri, yang juga menjadi saksi adalah para nabi. Setiap nabi menjadi saksi bagi umatnya, kecuali Rasulullah SAW menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Al-Quran menegaskan, wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida. Ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi Rasul dari setiap umat. Quran surat An-Nahl, yaitu surat ke-16 ayat 84. Diterangkan juga dalam surat An-Nahl ayat 89, ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Mereka yang terakhir ini adalah seluruh umat manusia. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah SAW kelak menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Setelah memberikan kesaksian, para nabi dan rasul juga mengajukan pembelaan. Mereka memang memiliki hak membela para umatnya. Tentu saja yang mereka bela adalah umat-umat mereka yang mengikuti ajaran mereka. Begitu pula yang mendapat pembelaan dari Rasulullah SAW hanya umatnya yang memeluk Islam. Pembelaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW terungkap dalam Al-Quran, jika engkau menyiksa mereka, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran surat Al-Ma'idah, yaitu surat kelima, ayat 118. Mohon maaf. Saudara pendengar Jamaah Taklim Cahaya Salam yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah awal dari proses peradilan ini tentu saja pemeriksaan kitab catatan amal manusia. Kalau persidangan di dunia didasarkan pada BAP, berita acara pidana, yang disusun oleh pihak kepolisian, maka persidangan di akhirat kelak berdasarkan kitab catatan amal yang dibuat oleh malaikat-malaikat yang terpercaya. Karenanya, pada hari itu tiap manusia mendapatkan kitab catatan amalnya. Al-Quran menerangkan, dan malaikat yang menyertai berkata, ini catatan perbuatan yang ada padaku. Jadi segala amal perbuatan manusia sekecil apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukukan. Sebagaimana firman-Nya, janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Quran surat Ibrahim, surat ke-14,
ayat 42 dan 43. Dalam ayat yang lain dijelaskan juga, pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jaziyah ayat 28. Saudara pendengar taklim cahaya salam yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa hisab, seluruh amal perbuatan setiap manusia ditimbang secara objektif, ditimbang apa adanya. Tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada yang dikurangi. Allah menegaskan, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Pada waktu itu, manusia dibagi dalam 3 golongan. Pertama, golongan kanan, ialah orang-orang yang menerima buku catatan amal mereka dengan tangan kanan. Kedua, golongan kiri, ialah orang-orang yang menerima buku-buku catatan amal mereka dengan tangan kiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Surat Al-Waqiah, yaitu surat 56 ayat 7 sampai ayat 10. Baik golongan jin maupun manusia diajukan ke sidang pengadilan satu persatu secara bergiliran. Dalam hisab ini terdapat 3 tingkatan. Pertama, hisab paling ringan dan mudah, yaitu perhitungan amal yang dialami oleh orang-orang yang menerima kitab catatan amalnya dari sebelah kanan dan dengan tangan kanan. Tentang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi. Maaf tadi ketinggalan, ayat yang pertama tadi adalah surat Al-Isra ayat 71, dan ayat yang kedua barusan ini adalah surat Al-Haqqah, yaitu surat ke-69 ayat 19 sampai 22. Allah juga berfirman, adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Kedua, hisab agak berat, yaitu perhitungan amal bagi orang-orang yang menerima kitab catatan amalnya dari sebelah kiri. Mereka adalah golongan orang-orang beriman yang banyak dosanya. Dalam hal ini Allah menjelaskan, adapun orang-orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
Masih surat Al-Haqqah, surat ke-69 ayat 25 sampai 27. Ketiga, inilah hisab paling berat, yaitu perhitungan amal bagi orang-orang yang menerima kitab catatan amalnya dari belakang atau dari punggung. Diterangkan dalam Al-Quran, adapun orang yang menerima catatan amalnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir, sama-sama tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surat 84, yakni surat Al-Insyiqaq ayat 10 sampai 13. Saudara pendengar jamaah taklim Cahaya Salam yang semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlangsung berapa lamakah pemeriksaan terhadap amal perbuatan manusia di padang mahsyar kelak? Tidak ada satu hadis pun yang menerangkannya secara pasti. Hanya saja ukuran waktu 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya 1 hari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran surat Al-Hajj ayat 47. Lalu apa sajakah yang diperiksa? Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu anhu mengutarakan, Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak tidak akan beranjak dari padang mahsyar sebelum ditanyakan kepadanya mengenai: pertama, umurnya untuk apa dihabiskan; kedua, amal perbuatannya, yaitu apa sajakah yang telah dikerjakannya; ketiga, hartanya, yakni dari mana dan dengan cara bagaimana ia memperolehnya; lalu, untuk apa saja ia membelanjakannya; dan keempat, tubuhnya, yaitu ia gunakan untuk apa saja. Hadis riwayat Tirmizi. Di padang mahsyar kelak, manusia juga bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa berbicara. Hal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran. Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. Quran surat Hud ayat 105. Dalam ayat lain ditegaskan, alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Quran surat Maryam ayat 38. Allah juga berfirman, sungguh kamu dulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dalam hadis diterangkan, Adi Ibn Hatim radhiyallahu anhu mengutarakan Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun di antara kalian pada hari kiamat kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Rabb Tuhannya, tanpa ada juru penerjemah antara dia dengan Rabb-nya. Lalu ia memandang ke arah kanannya, maka ia tidak melihat apapun kecuali amal perbuatan yang telah dikerjakannya. Begitu juga saat memandang ke arah kirinya, ia tidak melihat apapun kecuali amal perbuatan yang telah dikerjakannya. Ia memandang ke arah depannya, ia tidak melihat apa-apa kecuali neraka yang di hadapannya. Karena itu, peliharalah diri kalian dan dari neraka sekalipun hanya dengan menyedekahkan sebutir buah kurma. Hadis lewat Sahihun dan Tirmizi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, para malaikat berdiri
mengelilingi arsy. Lalu manusia dipanggil satu persatu ke hadapan hakim yang adil. Wahai Fulan bin Fulan, maka majulah orang yang dipanggil namanya itu untuk diadili. Demikianlah saudara pendengar, taklib kita kali ini. Nanti kita sambung lagi dengan amal apa yang paling pertama diperiksa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.